Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Rena Denia Agustina MSI dan Kang Riki selaku dosen dan asisten dosen pada mata kuliah IPBA kelas 5A, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan artikel dengan judul Pemetaan Suspektibilitas Erosi Penyebab Longsor di Kota Bandar Lampung melalui GIS dengan metode Research Universal Soil Loss Equation atau RUSLET. Next. Anggota kelompok kami itu yang pertama ada saya sendiri Ayu Taskia Tunufus, kemudian yang kedua Dia Ramoti, yang ketiga Dina Widya Nur Afifah, yang keempat Elmira Primasari Putri, dan yang kelima Fatur Rahman. Poin yang pertama yaitu real world problem yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Suatu hari di jantung kota Asgard, sebuah kota metropolitan yang luas dan tidak pernah tidur, perencana kota Edward mempunyai misi untuk mengatasi kekhawatiran yang semakin besar, erosi di kantong-kantong kota yang tidak terduga. Edward percaya bahwa pemanfaatan teknologi pengendaraan jarak jauh dan analisis geospasial dapat mengungkap tantangan erosi dan memberikan solusi bagi perencanaan kota yang berkelanjutan. Edward mengumpulkan data melalui pengendaraan jauh, lalu mengklasifikasikan tipe tutupan lahan. Proyeknya memberikan gambaran yang jelas tentang kerentanan erosi. Hipotesis pertama mendapat dukungan parsial di mana ruang hijau menunjukkan kerentanan yang lebih rendah. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa permukaan yang kedap air lebih rentan terhadap erosi, dan hipotesis ketiga menunjukkan curah hujan dan drainase sebagai faktor erosi. Diberdayakan oleh hasil proyek, Edward dan timnya menyusun rencana ketahanan perkotaan. Asgard bertransformasi menjadi mercusuar keunggulan perkotaan menggunakan wawasan berbasis data untuk melindungi kota mereka dari tantangan erosi. Pertanyaan baru pun muncul. Solusi inovatif apa lagi yang dapat kita terapkan untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan? Pencarian jawaban terus berlanjut dengan Sarah dan timnya memimpin jalan menuju metroville yang lebih tangguh. Next. Kemudian poin selanjutnya yaitu argumen terhadap real world problem yang akan dijelaskan oleh Dina Widya Nur Afifah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan mengenai tahap argumentasi terhadap permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, penelitian ini diawali dengan adanya real world problem bahwa di daerah perkotaan dapat mengalami erosi tanah yang menyebabkan longsor. Seperti yang kita ketahui, bahwa umumnya di daerah perkotaan itu sudah banyak peralihan fungsi penggunaan lahan yang awalnya dihidupi oleh berbagai tumbuhan, kini sebagian besar sudah ditutupi oleh berbagai bangunan. Nah, dalam kasus ini, beberapa peneliti menganalisis penyebab terjadinya erosi tanah di daerah perkotaan sehingga memperoleh beberapa hipotesis. Peneliti pertama berhipotesis bahwa curah hujan dan drainase menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi erosi tanah penyebab longsor. Begitupun menurut Hadi dan kawan-kawan pada tahun 2023 menyatakan bahwa curah hujan yang tinggi berpengaruh terhadap erosi tanah. Kemudian menurut Sitepu dan kawan-kawan pada tahun 2017 menyatakan bahwa intensitas curah hujan berbanding lurus dengan peningkatan besarnya erosi tanah. Peneliti kedua berhipotesis bahwa ruang hijau menunjukkan kerentanan erosi yang lebih rendah. Nah, menurut Margareta pada tahun 2017 menyatakan bahwa ruang hijau dilakukan dengan pengisian berbagai jenis tumbuhan, baik pada lahan pertanian, perkebunan, maupun area hijau seperti pertamanan dan hutan kota. Nah, dalam hal ini, ruang hijau itu dapat dinyatakan sebagai bentuk manajemen vegetasi. Kemudian menurut Andriani dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyatakan bahwa tutupan vegetasi lahan hutan berperan penting dalam mencegah terlepasnya lapisan tanah akibat hujan. Dengan kata lain, vegetasi penutup tanah dapat mengurangi potensi terjadinya erosi. Kemudian peneliti yang ketiga berhipotesis bahwa permukaan yang kedap air lebih rentan terhadap erosi tanah. Lain halnya dengan pendapat Arsyad yang menyatakan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya longsor adalah kondisi lapisan di bawah permukaan massa tanah yang kedap air dan lunak.
Dengan demikian, berdasarkan ketiga hipotesis tersebut, kami lebih setuju terhadap hipotesis yang pertama dan kedua, di mana curah hujan dan ruang hijau berpengaruh terhadap kerentanan erosi tanah penyebab longsor. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi erosi tanah yang dapat menyebabkan longsor, seperti erodibilitas tanah, kecuraman tanah, dan kegiatan konservasi. Nah, berdasarkan real world problem tersebut, dalam penelitian ini kami merumuskan beberapa hipotesis berdasarkan metode Russell yang digunakan untuk memetakan kerentanan erosi tanah penyebab longsor. Di antaranya yang pertama, semakin besar erosivitas curah hujan, maka kerentanan erosi tanah penyebab longsor semakin besar. Kemudian, semakin besar erodibilitas tanah, maka kerentanan erosi tanah penyebab longsor semakin besar. Kemudian semakin besar kecuraman tanah, maka kerentanan erosi tanah penyebab longsor semakin besar. Kemudian semakin baik manajemen vegetasi, maka kerentanan erosi tanah penyebab longsornya semakin kecil. Kemudian semakin baik tindakan konservasi, maka kerentanan erosi tanah penyebab longsor semakin kecil. Hipotesis ini diambil dari beberapa variabel yang ada di metode Russell, di mana R sebagai erosivitas curah hujan, K sebagai erodibilitas tanah, LS sebagai kecuraman tanah, C faktor sebagai manajemen vegetasi, dan P faktor sebagai konservasi. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dina yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Fatur Rahman. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya metode penelitian pada penelitian kali ini itu menggunakan metode Russell atau Reverse Universal Solid Loss Equation. Metode yang digunakan untuk pemetaan suspektibilitas erosi penyebab longsor kali ini terdapat dua persamaan. Yang pertama tadi menggunakan metode Russell dan yang kedua metode Russell atau Universal Soil Loss Equation. Perbedaannya, pada metode Russell tidak ada variabel erosivitas curah hujan, sedangkan pada metode Russell atau Russell terdapat variabel erosivitas curah hujan. Adapun persamaannya dapat dilihat S cross C cross P. Dengan A adalah average annual soil loss atau rata-ratanya, kemudian ada R, erosivitas, K, erodibilitas tanah, kemudian ada LS, kemudian ada C dan P. Adapun alur dari penelitian kali ini dapat dilihat di gambar di samping. Ada 5 data yang kemudian kami olah, yang mana data yang pertama, rainfall, ini yang nantinya akan menjadi data R factor, yaitu curah hujan. Kemudian ada soil map, nantinya jadi K factor. Kemudian ada DEM, nantinya menjadi data LS factor. Kemudian Landsat 8, ILI TIRS, yang nantinya jadi LU, LC data. Kemudian adapun tabel klasifikasi erosi tanah dapat dilihat ada 5 klasifikasi, dimulai yang paling rendah atau very low erosion dari 0 sampai 1, dan yang paling tinggi extreme erosion lebih dari 50. Next. Selain klasifikasi yang tadi, ada juga tabel klasifikasi C faktor dan tabel klasifikasi P faktor. Yang pertama, klasifikasi C faktor, interpretasi faktor manajemen vegetasi
ada hutan, si faktornya 0,10, tumbuhan 0,13, perkebunan 0,20, dan bangunan 1,00. Kemudian interpretasi faktor konservasi atau P-faktor pada air 1, tanah kosong 1, bangunan 1, vegetasi atau perkebunan 0,5, sawah 0,5, dan hutan 0,5. Demikian pemaparan dari saya mengenai metode penelitian pada kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fatur Rahman yang telah memaparkan mengenai metode penelitian. Kemudian selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Elmira, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai air faktor atau erosivitas curah hujan. Erosivitas hujan merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai potensi hujan dalam menyebabkan erosi tanah. Konsep ini digunakan untuk mengidentifikasi hujan yang memiliki potensi erosi yang tinggi. Erosivitas hujan biasanya diukur dengan menggunakan indeks erosivitas hujan atau Rainfall Erosivity Index, di mana indeks ini berfokus pada karakteristik hujan seperti intensitas, periode waktu tertentu. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping merupakan merupakan peta hasil dari erosivitas curah hujan kota di Bandar Lampung pada wilayah yang ditandai dengan warna biru, yaitu Kecamatan Kemiling, Tanjung Karang Barat memiliki erosivitas curah hujan yang tinggi dengan nilai R faktornya 75,243. Sedangkan untuk curah hujan yang rendah berada di wilayah yang ditandai dengan warna oranye, yaitu Kecamatan Tanjung Senang, Raja Basa, dan Labuhan Ratu dengan nilai R faktornya 62,254. Tinggi rendahnya nilai R faktor disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya kemiringan lereng, pola distribusi hujan, intensitas hujan, durasi hujan, dan vegetasi dan tutupan tanah. Selanjutnya, yaitu K-faktor atau erodibilitas tanah. K-faktor dalam konteks erosi tanah adalah salah satu faktor yang digunakan dalam model penilaian erosi tanah. K-faktor ini mengukur erodibilitas tanah, yaitu sejauh mana tanah tertentu rentan terhadap erosi oleh air hujan atau aliran permukaan. K-faktor ini dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik dan kimia tanah, termasuk kemantapan struktur tanah, permeabilitas tanah, tekstur tanah, dan kandungan bahan organik. Nah, dapat dilihat berdasarkan gambar di samping, yaitu merupakan peta hasil K-faktor di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa erodibilitas tanah mempengaruhi faktor terjadinya longsor. Semakin tinggi intensitas erodibilitas, maka semakin tinggi pula potensi terjadinya longsor. Jika dilihat pada wilayah yang ditandai dengan warna hijau, yaitu yang berada di Kecamatan Kemiling dan Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur, dan Bumi Waras memiliki erodibilitas tanah yang sangat tinggi dengan nilai K-faktornya 0,2153. Sedangkan untuk erodibilitas tanah yang rendah berada di wilayah yang ditandai dengan warna coklat, yaitu yang berada di wilayah Kecamatan Raja Basa, Labuhan Ratu, Waihalim, Kedamaian, dan Sukabumi dengan nilai K-faktornya 0,13147. Selanjutnya, yaitu LS faktor atau kecuraman tanah. L itu merupakan panjang lereng dan S itu merupakan kemiringan lereng. Nah, di mana faktor panjang dan kemiringan lereng merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya longsor. Semakin curam lereng, volume air di atasnya akan besar dan kemudian turun dengan kecepatan dan volume yang meningkat. Semakin ke bawah air yang berkumpul akan semakin banyak dan kecepatan aliran juga akan semakin meningkat hingga menyebabkan daya erosi semakin besar.
Nah, jika dilihat pada gambar di samping, merupakan peta wilayah yang ditandai dengan titik-titik berwarna biru yang berada di Kecamatan Teluk Betung Timur dan Kecamatan Panjang memiliki nilai faktor panjang kemiringan lereng yang tinggi dengan nilainya 3,2315. Sedangkan untuk panjang kemiringan lereng yang rendah berada di wilayah yang ditandai dengan titik-titik yang berwarna oranye, yaitu hampir di seluruh kota Bandar Lampung dengan nilai LS faktornya 0. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elmira. Yang selanjutnya yaitu hasil pembahasan mengenai C faktor yang akan dijelaskan oleh dia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi dengan judul yaitu C faktor atau manajemen vegetasi. C faktor merupakan faktor yang digunakan untuk memprediksi tingkat erosi tanah yang disebabkan oleh air hujan atau aliran permukaan. C faktor menggambarkan sejauh mana manajemen vegetasi termasuk tipe tanaman dan kondisi tutupan vegetasi memengaruhi tingkat erosi. Nah, dapat dilihat peta yang telah dipaparkan yaitu menunjukkan bahwa manajemen vegetasi di Kota Bandar Lampung digunakan untuk lahan pepohonan, persawahan, perkebunan, dan bangunan. Penggunaan lahan yang lebih banyak dimanfaatkan di Kota Bandar Lampung adalah untuk perkebunan. Hal ini ditandai dengan peta persebaran berwarna hijau, yang sebagian besar didominasi pada wilayah Kecamatan Tanjung Karang Barat, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur, Sukabumi, dan Kecamatan Panjang. Nah, untuk klasifikasi R faktor menunjukkan bahwa penggunaan lahan yang dimanfaatkan untuk perkebunan menunjukkan skala C faktornya yaitu pada 0,13. Next. Kemudian ada tabel klasifikasi dari C faktor. Tabel ini yaitu apabila nilai C faktornya berada pada rentan 1, maka menunjukkan bahwa tanah tersebut tidak tertutup oleh vegetasi dan sangat rentan terhadap erosi. Terdapat pada wilayah yang nilai C faktornya yaitu rentan 1, yaitu ada bangunan, lahan kosong, maka lahan ini sangat rentan terhadap erosi. Kemudian apabila terdapat nilai C faktornya yaitu 0, menunjukkan bahwa tanah sepenuhnya tertutup oleh vegetasi yang sangat tebal dan erosi sangat rendah. Terdapat pada wilayah air, pepohonan, pesawahan, perkebunan, awan, dan renglan. Nah, pada wilayah ini erosi ini terdeteksi sangat rendah karena nilai C faktornya yaitu 0 atau belum mencapai nilai 1. Next. Selanjutnya yaitu ada P faktor atau faktor pendukung pencegahan erosi. P faktor merupakan faktor yang berkaitan dengan praktik pengelolaan lahan yang digunakan dalam suatu wilayah. P faktor mengukur dampak tindakan manusia seperti teknik pertanian, penggunaan lahan, dan praktik konservasi terhadap erosi tanah. Nah, berdasarkan peta di samping, mengenai P faktor bahwa nilai konservasi atau pelestarian atau pelindungan di Kota Bandar Lampung cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan persebaran wilayah yang ditandai dengan warna biru, yaitu di wilayah Kecamatan Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur, Sukabumi, dan Panjang dengan nilai P faktornya yaitu 0 sampai 0,50. Sedangkan untuk konservasi manajemen yang rendah berada di wilayah yang ditandai dengan warna merah, yaitu hampir seluruh kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan nilai P faktornya yaitu 0,501. Next. Dan pembahasan yang terakhir yaitu ada pemetaan suspektibilitas erosi tanah penyebab longsor di Kota Bandar Lampung dengan metode Russell. Berdasarkan gambar yang telah tertera yang menggambarkan suspektibilitas erosi tanah di Kota Bandar Lampung, wilayah-wilayah yang ditandai dengan titik berwarna biru tua yaitu ada Kecamatan Bumi Waras, Kedaton, Kemiling, Panjang, Sukabumi, Teluk Betung
Nah, kecamatan-kecamatan ini menunjukkan bahwa tanah di wilayah tersebut sangat rentan terhadap erosi. Karena erosi tanah adalah penyebab umum longsor, wilayah-wilayah ini juga memiliki potensi longsor yang sangat tinggi. Nah, rentang nilainya yaitu 3,061 sampai 5,069. Rentang ini mencerminkan tingkat potensi longsor yang bervariasi di seluruh wilayah tersebut dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan risiko yang lebih besar. Dampak dari potensi longsor yang sangat tinggi antara lain yaitu ada kerugian jiwa, ekonomi bagi individu dan pemerintah, serta merusak lingkungan alam sekitar dan mengakibatkan erosi tambahan dan pencemaran lingkungan pada wilayah tersebut. Kemudian dalam menghadapi potensi longsor yang sangat tinggi, tindakan mitigasi dan pencegahan tata ruang yang tepat sangat penting untuk mengurangi risiko dan melindungi masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang. Mungkin sekian dari saya, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada dia yang telah memaparkan mengenai hasil dan pembahasan. Kemudian poin yang terakhir yaitu kesimpulan dari artikel. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemetaan suspektibilitas erosi tanah penyebab longsor di Kota Bandar Lampung periode 2012 hingga 2022, diperoleh beberapa faktor yang menyebabkan longsor. Kota Bandar Lampung bagian barat meliputi Kecamatan Kemiling dan Kecamatan Tanjung Karang Barat memiliki erosivitas curah hujan atau R faktor yang tinggi sebesar 75,2422, sedangkan bagian utara meliputi Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Raja Basa, dan Kecamatan Lebot Ratu memiliki curah hujan yang sangat rendah yaitu sebesar 62,2504. Dengan demikian, secara keseluruhan berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi kerentanan erosi tanah penyebab longsor, sebagian besar wilayah di Kota Bandar Lampung memiliki tingkat erosi tanah penyebab longsor yang sangat rendah, yaitu 0 sampai 139,17. Akan tetapi, terdapat beberapa titik wilayah di setiap kecamatan yang berpotensi sangat tinggi, yaitu 3,061,80 hingga 5,690,87 mengalami longsor, seperti di Kecamatan Panjang bagian utara, Kecamatan Sukabumi bagian utara, Kecamatan Bumi Waras bagian barat laut, Kecamatan Teluk Betung Timur bagian barat, 2 titik di Kecamatan Kemiling bagian selatan dan timur, Kecamatan Tanjung Karang Barat dan bagian timur laut, dan 2 titik di Kecamatan Kedaton. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.